selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces ya di minggu kedua bulan November 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya, para Pisces. 25 sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke Pisces, langsung aja ya. Di kartu yang pertama aku lihat di minggu kedua bulan November ini beberapa dari Pisces ada yang ke-distract sama hal-hal lama nih ya, ke-distract sama hal-hal yang berasal dari masa lalu gitu, yang selalu ngebuat kamu harus ngelihat ke belakang lagi ya. Dan ini juga terkadang masalah yang lama ini agak terkait dengan kecerobohan kamu di masa lalu, yang ngebuat kamu jadi selalu ingat-ingat terus kayak, ih kenapa ya dulu aku kayak gini ya, kenapa sih aku ceroboh kayak gini dulunya ya. Jadi ada hal-hal yang terpaksa membuat kamu mengingat masa lalu ya. Tapi di sini ada penyesalan gitu loh, kayak aduh kenapa sih aku kayak gini dulu, kenapa sih aku ngelakuin hal kayak gini, nyesel banget gitu rasanya ya. Kecerobohan di masa lalu bukan sesuatu yang disengaja kali ya sebenarnya. Hal ceroboh yang pernah kamu lakukan di masa lalu itu yang menimbulkan penyesalan. Lalu yang kedua, Pisces, aku lihat juga di minggu kedua ini ada perubahan positif ya soal kondisi keuangan kamu ya. Ibarat grafik itu naik ya, ada pemulihan soal kondisi keuangan yang sebelumnya mungkin kamu merasa kesulitan dalam membayar cicilan ya, hutang piutang di sini, oke. Atau juga kamu merasa cukup, aduh ini banyak banget yang harus dibayar ya. Dan di minggu kedua ini aku lihat ada perubahan yang semakin baik tentang kondisi keuangan, pemulihan lah gitu, yang sebelumnya mungkin kamu cukup merasa aduh sulit nih ngumpulin uang segini untuk bayar ini, bayar itu. Di minggu kedua bahkan ada beberapa hal yang bisa selain kamu bayar juga bisa kamu beli gitu ya, secara lunas ya, kayak gitu. Jadi bagus ya kalau keuangannya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat, tapi terkadang kamu bisa cenderung emosional ya, bisa gelisah secara berlebihan, bisa merasa tertekan secara mendadak gitu. Tertekan secara mendadak itu gimana kah? Perasaanmu ya, bukan yang lain ya. Jadi Pisces itu bisa tiba-tiba aja merasa tertekan gitu ya. Contoh ya, mungkin disebabkan oleh omongan orang lain, terus tiba-tiba kamu ngerasa kayak, ya omongan orang itu kayak gini benar nggak sih ya, itu udah bikin kamu gelisah tuh ya. Kayak mempertanyakan pernyataan orang lain, bikin kamu jadi gelisah, bikin kamu jadi merasa tertekan ya. Dan itu bisa membangkitkan emosi kamu gitu. Emosi ini kan banyak ya, bisa kamu marah, bisa kamu sedih yang berlebihan ya gitu. Jadi ada hal-hal yang membuat kamu jadi gelisah gitu ya, atas mungkin apa yang diutarakan oleh orang lain ke kamu, atau atas apa yang kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri gitu. Contoh-contoh masalah yang dialami sama orang lain itu terkadang bikin kamu jadi gelisah. Lalu juga di minggu kedua ini aku lihat ada fase pemulihan ya, terutama bagi para Pisces yang sebelumnya sakit ya, sakit ini, sakit itu, sakit apapun itu ya. Aku lihat ada fase pemulihan di minggu kedua ini. Jadi istilah kata kamu itu mulai membaik ya, perlahan kondisi kesehatannya gitu. Tapi terkadang kayak masih butuh untuk beberapa ya, masih butuh untuk konsul ya. Terus juga mungkin di beberapa waktu masih butuh konsumsi beberapa obat-obat tertentu. Cuma mungkin nggak sering lagi. Bahkan beberapa Pisces ini udah ada yang hanya butuh istirahat aja, nggak konsumsi obat lagi, tapi bisa aja konsumsi vitamin gitu ya. Dan di sini kondisi pemulihannya sudah semakin membaik gitu. Terus tuh kan di minggu kedua ini kamu cenderung tertekan gitu loh perasaanmu ya. Jadi ini ada masalah ataupun orang yang cari masalah sama kamu, tapi kamu tuh kayak capek mau berdebat, mau ribut kak, capek banget aku ya. Ini orang datang bawa masalah ke kamu ketika kamu lagi lelah-lelahnya dengan pekerjaan kamu ya, dengan ya
bisnis kamu di sini, oke. Tapi apapun itu masalahnya, aku lihat ada solusi juga yang hadir nantinya bersama dengan masalah itu, Pisces. Jadi kamu jangan takut. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat Pisces, sepertinya kamu akan memperjuangkan sesuatu dengan sangat, ya. Entah ini sesuatu yang menjadi hak-haknya kamu sih pastinya, ya. Kamu akan memperjuangkan sesuatu ataupun seseorang yang kamu rasa worth it, yang kamu rasa di sana ada hak kamu dengan penuh ketegasan. Bahkan di sini awalnya mungkin kamu capek untuk berdebat nih ya sama seseorang, tapi ketika mungkin ini kalau aku lihat sebenarnya kayak ada dua case yang akan terjadi sama kamu, dua masalah di minggu ke dua ini. Pertama tadi kan masalah yang dihadirkan sama orang lain, tapi kamu males berdebat dengan satu orang ini, ya. Tapi pada akhirnya solusinya ada kok gitu ya, hadir. Masalahnya ada, solusinya juga hadir juga buat kamu. Jadi nggak lama-lama masalah ini terjadi. Terus aku lihat ada juga masalah kedua yang bisa terjadi sama kamu. Kamu seperti memperjuangkan sesuatu gitu, dan kamu benar-benar ready, siap ya untuk menentang bahaya sekalipun. Yang penting aku dapat sesuatu yang menjadi haknya aku dan kepemilikannya aku, atau sesuatu yang memang akan aku perjuangkan gitu ya, seseorang ya. Dan kamu berusaha untuk menempatkan dirimu setinggi-tingginya biar nggak diinjek-injek lagi kayak di sini ya. Awal mungkin di masalah yang pertama di sini kamu kayak bener-bener direndahkan sama seseorang, dianggap enteng ya, dianggap remeh. Pisces ini kayak nggak bisa melawan, kayak hanya bisa ditekan, karena kamu nggak ingin terulang kejadian yang sama ya di masalah yang pertama ini, di masalah yang kedua ya. Sehingga kamu bener-bener ketika ada orang yang cari masalah ke kamu lagi sekali lagi ya, di sini kamu benar-benar membela dirimu, kayak mau beradu kita, ayo gitu ya, mau kelahi silakan, nggak apa-apa, aku akan berjuang ya, jangan ganggu aku terus ya. Karena aku lihat di sini kamu juga cukup lelah pekerjaannya banyak, kerjaannya numpuk, stresnya banyak ya, beban pikirannya banyak, capeknya banyak. Pisces ini lelah banget kalau aku lihat di minggu kedua ini ya. Jadi double gitu loh ya, kamu udah lelah secara fisik, secara pikiran, secara mental, secara perasaan gitu. Jadi benar-benar yang sangat melelahkan kehidupan Pisces di minggu kedua ini. Terus juga, tapi ya mau semelelahkan apapun, aku lihat kamu itu menjadi semakin lebih kuat dan berani. Karena di sini kelihatan kan, masalah pertama mengajarkan kamu bahwa kalau ada orang yang cari masalah, aku harus bisa menempatkan diriku setinggi-tingginya agar aku nggak diremehin, agar aku nggak diinjek-injek gitu. Dan juga di minggu kedua ini Pisces, aku lihat ada beberapa dari kamu yang sepertinya apa ya kalau aku bilangnya ya, kayak ini menerima godaan ya, godaan. Jadi ada godaan Pisces di minggu kedua ini ya, ada godaan-godaan. Ini godaannya bisa godaan orang ketiga, bisa godaan kamu untuk mengeluarkan uang ya. Karena kan kondisi, kalau soal uang nih ya, kamu kan mulai pulih kondisi keuangannya, jadi mulai deh ada godaan berbelanja ya. Ini itu terasa semua bagus, pengen dibeli, rasanya uang lagi ada nih ya, itu bisa. Tapi paling fatal sih ini godaan tentang orang ketiga kalau dalam hubungan ya. Masalahnya di sini juga ada Seven of Swords, ada potensi bisa terjadi pengkhianatan di sekitarannya kamu di minggu kedua ini. Pengkhianatan ya, kebohongan, perselingkuhan, penipuan, ini ada potensinya ya. Jadi kamu harus lebih hati-hati. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta Kak buat Pisces di minggu kedua ya, November 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya coba kamu tetapkan tujuan-tujuan kamu Pisces ya. Ketika sudah menetapkan suatu tujuan di sini, kamu harus fokus ke tujuan tersebut dan nikmati setiap momen ya yang kamu usahakan untuk menggapai tujuan tersebut. Jadi jangan mudah berpindah haluan ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan jangan biarkan emosi mengganggu kamu di minggu kedua ini. Gak baik ya. Kalau emosi itu tinggi, menghalangi, itu bisa menghalangi kamu dalam kamu melakukan banyak hal. Semua dilakukan, apapun yang dikerjakan rasanya nggak enak, pengen marah, pengen nangis, pengen kesel, sedih. Nah ini ya. Terus juga yang ketiga, di sini kamu dipesankan apapun yang telah berakhir ataupun yang telah selesai, gimana pun hasilnya terima Pisces ya. Itulah hal-hal yang telah kamu usahakan, itu hasilnya ya, sejujurnya apa adanya terima. Oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Pisces Kak di minggu kedua ini ada apa aja?
Energi paling kuat ada Cancer, Pisces, Scorpio. Sama Pisces bisa, ada Gemini juga, terus ada Leo, ada Capricorn, gitu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Peace.